Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Numairun Narufi dengan NIM G6401221014. Di sini saya akan simulasikan tes case UAS ADS yang telah saya buat. Nah, pertama dari dua hal dari tiga modul yang dipilih, saya memilih dua, yaitu satu yang terkait registrasi dengan poliklinik dan yang kedua yaitu berkait dengan pengelolaan obat. Nah, masing-masing 10 test case. Untuk test case yang pertama untuk registrasi pasien ini kurang lebih test case-nya berkaitan dengan data-data valid dan invalid terkait data registrasi yang akan digunakan itu. Misal dalam registrasi itu, misal kita punya web seperti ini. Jadi nanti bakal ada dua dua tahap, itu tahap pengisian data diri atau sebut saja akun gitu. Nah, dari akun-akun itu setelahnya jika datanya valid baru bisa untuk melanjutkan, misalkan ada keluhan apa, dia akan berobat. Misalkan ingin berobat eh, sakit apalah atau sakit apa bebas. Nah, semisal di sini ada beberapa data. Nah, bisa kita lihat di sini datanya itu seperti misalkan username, terus nama lengkap, terus ini keluhan dan keperluan ini untuk berikutnya ada nomor handphone, alamat, NIK, nomor asuransi jika ada, tanggal kunjungan ini juga untuk step berikutnya, metode pembayaran ini juga untuk step berikutnya, scan KTP, ini scan KTP, terus ada paspor juga. Nah, semisal kita melakukan registrasi, lalu eh, di sini misalkan kira-kira tampilan webnya mungkin seperti ini dengan beberapa form gitu, kita mengisi data namanya bla 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 bla. Jika hasilnya baik, ya maka di sini harapannya adalah ya bisa terregistrasi, lalu bisa melanjutkan tahap kedua dan tahap kedua terregistrasi tahap kedua pun datanya valid, maka ya kita mendapatkan nomor nomor, misalkan nomor tanggal 19, misalkan nomor 19 antrian pertama, misalkan seperti itu, atau bagaimanapun nanti proses penomoran atau proses antrian dari si registrasi poliklinik itu. Nah, kemudian misalkan data nomor telepon invalid. Nah, misal di sini dalam satu form itu perlu mengisi nomor telepon, misalkan di sini 08 bla bla bla. Nah, di sini nanti ada kayak verifikasi. Nah, kita mencet. Nah, nanti akan dikirim ke SMS kita, misalkan atau nomor WhatsApp berupa kode OTP misalnya 0169. Nah, kode OTP ini bakal dimasukkan ke nomor verifikasi di sini. Misalkan di sini ada data-data ini, terus kita cek verifikasi misalkan. Kita masukkan surat, kalau benar maka disilang. Nah, bagaimana jika nomor teleponnya salah? Maka kita akan mendapatkan sebuah alert di sini. Itu datanya nggak berhasil, jadi nggak berhasil diverifikasi gitu. Jadi berhasil verifikasi. Misalkan di sini nomor telepon salah, bla bla bla, berupa alert gitu, ataupun bisa berupa ada namanya toaster. Jadi kalau saya toaster dia di bawah gini, saya sebenarnya sama-sama aja alert. Nah, terus semisal alamatnya invalid, yaitu misalkan titiknya itu kita ngasih titik di tengah samudra. Nah, sama samudra, tinggal situ kan nggak mungkin ada kehidupan manusia. Jadi ya nanti pas verifikasi alamat ini akan ditanyakan kembali apakah Anda yakin dan jika memang alamatnya salah ya udah berarti datanya user nggak bisa terregistrasi. Ini tombol submitnya ini atau tombol registrasinya ini nggak bakal bisa. Nah, terus ada juga misalkan untuk tahap berikutnya itu keluhan yang nggak valid misalkan kosong. Nah, kita buat lagi aja sini. Hapus dulu, set, hapus, set, ya. Terus misalkan sini keperluan kan kita mau antrian lagi apa antrian untuk kita ngisi keluhannya apa, misalkan keluhan keluhan aduh susah gimana gitulah, jadi ada keluhan, terus setelah keluhan diisi itu juga misalkan ada nanti keperluan, misalkan keluhannya sakit perut, ya kebutuhannya misalkan ya dokter umum, atau mungkin kalau sakit perut terus kita butuh dokternya, semisal kita merasa bahwa butuh dokter spesialis gitu misalkan, ya udah nanti berarti eh, bisa gitu. Nah, dalam tes case saya misalkan keperluannya itu tidak sesuai, misalkan keperluannya sakit pinggang tetapi eh, minta dokternya itu dokter spesialis kandungan, nah kan nggak mungkin. Nah, jadi di sini harapannya itu nggak bisa gitu, ataupun misalnya dengan beberapa yang lain seperti nick palsu, nick palsu itu maksudnya data nomornya itu kita acak misalkan apa gitu, XXX 6969 misalkan, nah, nggak tahu. Nah, atau datanya tuh ternyata nick orang gitu, nggak sesuai, ataupun nanti bisa disesuaikan berdasarkan foto KTP atau scan KTP-nya. Di sini juga ada test case kalau scan KTP-nya itu invalid, ini salah ya, jadi ini yang bawah bener invalid, misalkan suruh ngasih foto KTP malah ngupload foto anime, ya nggak bisa gitu. Jadi nanti ada kayak proses pengecekan. Tahu kan biasanya kalau di web itu kita foto KTP itu kayak ada interface, misal ini KTP, terus di sini kayak ada wajahnya, set, terus di sini baru kayak ngecekin nama-namanya, jadi dia harus ngepasin gitu loh. Ada kayak pasnya gitu. Nah, semisal dia nggak pas ya berarti nanti nggak bisa verifikasi gitu, ngerti kan? Nah, oke, berikutnya itu tentang si obat. Nah, obat ini lebih diverse lagi test case-nya. Kalau yang sebelumnya mungkin cuma registrasi registrasi doang. Nah, kalau obat ini dia lebih diverse, jadi semisal kita punya layanan obat, jadi kita bisa input obat baru misalkan
Di sini ada obat apa, sama kayak tadi sebelumnya, isinya form-form gitu, isinya form-form. eh, Dia nama obatnya apa, jumlahnya apa, di sini kita lihat sih ya, meskipun kode obat, kita mau masukin kode obatnya gimana, nama obatnya apa, jenis obatnya apa, kapsul, jenis obat, kapsul, cair atau apapun, kategorinya apa, jumlahnya apa. Nah, mungkin nanti di sini ditambah lagi mungkin tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya lah, sebagaimana data input obat semestinya. Di sini kurang mungkin. Nah, terus kayak test case-nya adalah input obat, input obatnya tuh kodenya invalid. Misalnya eh, kita dari pihak eh, apa namanya, rumah sakit tuh memberikan kode obat, misalkan jika di obat kapsul maka depannya tuh K, misalnya K 01, misalnya paracetamol, atau kasih paracetamol saya tahu pak, jadi kode obat itu kok 1 P misalnya gitu. Nah, tadi ada datanya, nama obat aslinya apa, bla bla bla, nanti kan kayak dia buat cup gitu. Nah, misalkan di sini kode input obatnya itu invalid, nggak sesuai dengan format ya, makanya nanti sama aja. Jadi di sini bakal ada kayak alert gitu, ini kode inputnya nggak anu. Terus misal dia jumlahnya invalid misalkan ya, kasih suruh jumlah obat kan biasanya nggak mungkin minus ya, jadi tapi dia masukin minus. Nah, ini mungkin bakal dicek secara front end, nanti dia nggak bisa, ataupun misal dia langsung hit API-nya ya nanti juga nggak bisa gitu, bakal ada error lah misalnya, sebuah alert, ataupun di sini ya udah nggak bisa aja gitu, atau jika ini teks kecil warna merah gitu. Nah, terus ada misalkan cek stok obat yang ada sama yang tidak ada tuh gimana. Misalnya ada interface lagi, di sini kita misalkan saya buat interface lagi, jadi ada kayak di sini ada search bar gitu, search bar, ini search bar set, terus kita cari nama obatnya misalnya paracetamol, atau kita cari kode obatnya tadi K01P misalkan. Nah, terus nanti dia muncul obatnya di sini, terus ini juga mungkin ada filter ya, biasanya filter gini ya logonya. Nah, dia bisa filter berdasarkan ada luarsa, atau berdasarkan kategori obat, ataupun ya semisal kalau bukan berdasarkan kategori, berdasarkan itu apa namanya, apalagi tadi ada datanya kategori bebas ya, jenis obatnya juga bisa kita cek ya, jenis obatnya apa, nanti muncul di sini saat ini ada juga tes case-nya di bawah untuk mencari mencari obat ini berdasarkan ini, berdasarkan itu. Nah, semisal terus ini apa namanya, kalau misalkan cek stok obat yang ada gimana, tidak ada gimana, misalkan tidak ada tuh maksudnya, oh misalkan kita nyari obat namanya apalah, misalkan nama obat, eh, saya nggak kepikiran apa nama obatnya, misalkan eh, B BCDE misalkan, nama obatnya BCDE. Tapi ini obatnya belum pernah masuk ke rumah sakit kita, makanya di sini ditampilkan obat tidak ditemukan. Tapi misalkan obatnya udah pernah ya berarti dia ada data obatnya, tapi mungkin kalau jumlahnya kosong, jadi jumlahnya kosong gitu. Nah, itu kalau nggak ada, kalau ada ya udah berarti nanti datanya di sini ada gitu. Nah, semisal di sini ada juga misalnya update stok obat, misalkan kita udah ngasihin obat, pasien perlu obat, bla bla bla, terus kita kasihin obatnya. Ini gua hapus dulu. Set, hapus, sorry. Nah, misal lagi, nah di sini misalnya cek obat, update stok obat, misalkan kita habis ngasih paracetamol, nah nanti kita update lagi jumlahnya jadi berapa. Misalnya dari 500 kita ngasih paracetamol itu 4 strip misalkan, ya berarti 500 kurangi 4 berapa, 456, di update datanya. Nah, terus nanti ada beberapa test case ketika kita ngetes, misalkan kita update obatnya ini melebihi jumlah obat misalkan, malah nambah, ya nggak mungkin toh, bisa aja, tapi maksudnya ya misalnya dikurangin lah, ketika dikurangin kita ngambil obat itu dikurangin, maka jumlahnya minus. Nah, kan nggak bisa gitu, jadi kayak eh, mungkin kita bakal buat dua sistem berbeda ya, ketika obatnya itu diambil sama obatnya itu emang di restock gitu. Jadi kita bedain aja, kalau misalnya obatnya di restock ya nanti dia inputnya boleh tambah gitu, tapi nggak boleh minus, tapi ya nggak boleh minus gitu. Sama di cek obatnya juga dia apa, update obat yang kalau kita ngasih juga kita nggak boleh minus gitu. Nah, terus mencari obat expired itu tadi udah dibahas. Stok obat yang tidak ada, misalkan kita update stok tapi obatnya nggak ada, misalnya dari obat BCD itu kan nggak ada, terus kita coba update lah stoknya gitu, nah itu nggak bisa. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari test case yang telah saya buat. Mungkin di sini kurang jelas karena nggak ada flowchart juga, ini mohon maaf buru-buru. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.